Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Kita akan berdialog nih terkait euforia pilkada serentak di tahun 2024. Seperti kita ketahui ya pemirsa, bahwa memang pendaftaran bakal calon kepala daerah ini sudah dibuka oleh KPU sejak kemarin tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan besok tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, lantas bagaimana ya masyarakat menyikapi tahapan ini, lalu tahapan-tahapan berikutnya karena ini masih proses panjang sampai dengan tanggal 27 November pada saat pemilihan kepala daerah. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pengamat sosial dan politik dari Universitas Sriwijaya, ada Bapak Dr. M. Husni Tamrin. Selamat siang Pak Tamrin, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Nada, sehat Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Pak, mengikuti Pak update terbaru dari kemarin sampai dengan hari ini, bagaimana proses pendaftaran para bakal calon kepala daerah ini Pak? Ya menarik, relatif kan dari beberapa yang kemarin sudah datang, kalau di 3 provinsi Pak Herman Deru, Ci Ujang gitu ya, dan juga tadi hari ini tadi sudah dilaporkan dari Lahat dan Empat Lawang gitu ya. Untuk yang Lahat dan Empat Lawang, saya pikir seperti yang sudah diduga atau seperti yang sudah banyak konstelasinya tidak berubah gitu ya. Empat Lawang nampaknya cuma hanya menghasilkan satu pasangan calon, satu paslon, satu calon tunggal gitu ya. Nah, yang menarik kan adalah untuk Gubernur Sumatera Selatan ya, dengan munculnya Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia gitu. Walaupun yang baru mendaftar baru Pak Herman Deru dan Ci Ujang. Menarik karena ini dilakukan di injury time dan ini buah dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 kemarin yang mengubah persyaratan dari dukungan suara, dari dukungan keterwakilan partai politik di parlemen atau di DPRD menjadi jumlah dukungan suara yang dapat diraih oleh partai politik pada pemilu terakhir, sehingga memberikan kesempatan untuk beberapa partai-partai yang tadinya tidak bisa mencalonkan sendirian bisa mencalonkan, contohnya adalah PDIP gitu. Nah, Ini menariknya gitu. Oke. Bapak mengikuti ya Pak, kalau Bapak melihat juga ya, kalau kita melihat buah dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70 ini, Bapak melihat kalau masyarakat melihat juga kadang-kadang yang masyarakat duga akan melakukan pendaftaran tapi ternyata memang masih mendaftar dan ada nama-nama baru gitu, ada surprise yang dikira tidak akan namun ternyata mendaftarkan gitu. Kalau Bapak melihat bagaimana nih Pak, elektabilitasnya juga ini gimana nih Pak? Ya, seperti dalam kasus provinsi gitu ya, yang agak menarik kan waktu Heri Amalindo menyatakan mundur ya, saya sebut nama aja ya gitu ya Pak. Heri Amalindo dan siapa Koko Ali itu menyatakan mundur gitu ya. Walaupun hanya melalui juru bicara sampai sekarang resminya nggak tahu, tapi kan kalau keterangan KPU belum ada tanda-tanda mau mendaftar. Gitu. Nah, menarik karena boleh dikatakan bahwa dari paslon ini sudah melakukan sosialisasi sejak paling awal malah ya, udah lama sekali gitu. Dan terakhir itu mereka hanya kekurangan, kalau saya nggak salah dengan persyaratan sebelum MK 60 itu, mereka hanya kekurangan dua suara partai politik gitu ya. Nah, tapi saya pikir tadi setelah MK 60 mereka akan maju kembali lagi daftar, ya? tapi ternyata enggak gitu ya, yang keluar malah justru yang lain, pasangan lain gitu ya, Edi ESP dan Rizky Aprilia. Menariknya karena kayak PDIP gitu, PDIP sejak awal menyatakan akan mengetahukan kader, sementara kita tahu Heri adalah kader, dan ESP walaupun pernah jadi ketua DPD PDIP, tapi dia kan keluar dari PDIP gitu ya. Udah pindah ya, udah ganti partai kan Pak? Dia udah bergabung dengan Gerindra. Ya, Rizky Aprilia betul, memang dia adalah anggota kader dari PDIP gitu ya. Tapi menarik memang ini karena dilakukan di injury time, tentu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab, tentu adalah PDIP sendiri apa yang menjadi persoalan sebenarnya gitu. Tapi menarik Pak, surprise seperti ini Pak ya, dinamikanya kelihatan ya. Ya, artinya kan menarik, tapi dari kita sebagai pengamat ini kan juga sekaligus tanda tanya, agak ironis gitu. Harusnya yang namanya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ini menjadi
menjadi pestanya rakyat, pestanya warga pemilih, tapi kan karena belakangan ini orang sibuk dengan rekomendasi-rekomendasi, akhirnya yang lebih banyak berpesta adalah para elit-elit gitu. Sebenarnya kita kan hanya nonton aja gitu. Nanti kita hanya dibutuhkan waktu mau dikampanyein terus sama suara gitu. Ya itu aja ironisnya gitu ya. Bapak melihat maksudnya euforia masyarakatnya tuh nggak kerasa gitu Pak, lebih ke elitnya ini kalau Bapak menilai? Ya euforianya kan hanya di media sosial gitu, tapi sebenarnya kalau kita lihat kan orang lebih banyak bicara tentang prosedural, orang bicara tentang rekomendasi, orang bicara tentang bagaimana partai mendukung, terus bicara tentang ya di belakang layar orang bicara tentang mahar, orang bicara tentang uang perahu, tapi apa sebenarnya yang mereka janjikan kepada masyarakat itu justru kan nggak muncul. Ya dalam bentuk slogan satu arah iya, tapi dalam bentuk diskusi-diskusi warga kan berhak tahu ya. Tapi dalam rangka menuju pemilu yang substansial, artinya hal-hal substansi seperti ini itu jauh lebih menonjol dibanding hal-hal yang prosedural gitu. Mungkin karena belum kampanye Pak, jadi mungkin masyarakat masih belum mendapatkan janji-janji politiknya kali Pak, visi misinya belum terlalu ditonjolkan gitu nggak sih Pak? Boleh jadi begitu, tapi kan sebenarnya sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi itu bukan hanya dalam kampanye, karena kampanye kan hanya singkat ya. Kalau kampanye hanya satu singkat, ya tentu sulit untuk menanamkan kecuali selain manajemen kesan aja nanti impresi manajemennya yang dimainkan gitu ya. Padahal kan kita akan memilih pemimpin yang genuine, yang sungguh-sungguh, yang serius untuk membangun negeri kita gitu. Pak, harusnya nih kalau Bapak sebagai pengamat nih melihat kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 ini sebenarnya menguntungkan tidak sih bagi para calon-calon yang mungkin tidak begitu banyak mendapatkan dukungan dari partai politik namun elektabilitasnya cukup baik ini Pak? Ya, secara umum menguntungkan ya, artinya membuka kontestasi. Artinya bagaimanapun juga pemilu itu adalah kan kontestasi ya. Kontestasi berarti ada kompetisi di antara beberapa calon ya. Jadi kita nggak ngomongin calon tunggal. Gitu. Nah, tapi dengan fenomena politik belakangan ini kan kita terlihat ada kecenderungan terjadinya kartelisme politik ya, politik kartel dari partai politik, di mana partai-partai politik bergabung dengan berbagai kepentingan, macam-macam kepentingan gitu bergabung untuk hanya mengusulkan satu nama. Gitu. Sehingga nama-nama yang tadi elektabilitasnya tinggi dia tidak bisa mencalonkan diri gitu. Atau fenomena lain kalau di daerah itu banyak sekali adalah potensi memborong partai ya, memborong partai sehingga orang nggak kebagian lagi partai gitu. Nah, berarti kan persoalan dengan kekuatan finansial. Nah, MK 60 ini memberi angin segar gitu yang mengubah konstelasi gitu, membuka kesempatan bagi partai-partai untuk bisa berdiri sendiri, nggak usah sepanjang dia bisa meraih 7,5% jumlah suara pada pemilu sebelumnya gitu. Nah, tapi ada tapinya juga mana ada gitu ya. Oke. Itu nggak jaminan juga bagi calon-calon yang tadinya urung yang punya elektabilitas tinggi bisa naik karena ini juga membuka kesempatan bagi para calon-calon baru. Nah, ini yang terjadi dalam kasus gubernur gitu kan. Boleh jadi Heri Amarindo dia punya elektabilitas yang baik gitu. Tetapi dengan perubahan suara 7,5% ini mungkin PDIP untuk mengusung sendiri dan muncullah ESP ya, walaupun juga ESP juga wali kota legendaris tapi yang sebelumnya dia tidak ada parpol yang mendukungnya gitu. Pak, Bapak melihat ada perubahan-perubahan ya, kalau gubernur kita udah lihat ya, kita bahas tadi, kalau misalnya di beberapa kabupaten kota di daerah lain gimana nih Pak, Bapak lihat? Ya kalau yang lihat tadi kayak Pak Lawang kayaknya belum ada perubahannya, masih calon tunggal gitu ya. Iya. Artinya ya itulah gitu, artinya MK 60 kan hanya memberikan kesempatan gitu, tapi sepanjang proses partai politik, situasi politiknya nggak berubah, kartelisme politik masih terjadi gitu, kekuatan finansial itu merupakan kekuatan yang cukup dominan ya, mau nggak mau pasti akan terjadi yang namanya defisit demokrasi yang akan dikorbankan. Ya kita harap nggak lah ya, ini kan hanya asumsi-asumsi dengan harapan tentu kita masih punya waktu kampanye, kita masih bisa berkompetisi. Yang penting bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang sehat sehingga mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi kita. Oke, baik. Kita akan berbincang lagi Pak Tamrin, tapi setelah jeda iklan, mohon ditahan dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa.
cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah peta. Lah orang muda punya biasa. Sip bantu marikan di joget selama di kota minum lagi. Bangkan jua, bangkan jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu rasa. Kenapa Vano mau jadi pilot? Karena Vano mau terbang. Oh, karena Vano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Di balik kisah suksesnya, ada banyak rintangan yang seringkali dihadapi sosok perempuan dalam membuat suatu perubahan. Kisah inspiratif perempuan Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program Perempuan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kalau dulu orang malah mikirnya alay ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa, masih membahas tentang euforia Pilkada serentak bersama dengan Bapak Dr. M. Husni Tamrin. Pak Tamrin, ini kita ngebahasnya nih karena lagi rame ya, karena lagi masa pendaftaran dari 27 sampai 29 besok. Jadi sebenarnya PR-nya apa lagi nih Pak? Setelah pendaftaran kan nanti KPU akan menetapkan siapa yang akan menjadi nih. Bagi para masyarakat ya, karena kita ngomongin euforia gitu ya. Bagi masyarakat pendukung ini, Bapak melihatnya gimana nih Pak? Karena dari tadi kita ngelihatnya kayaknya sih yang rame ini adalah partai politiknya, suaranya dan lain-lain. Nah masyarakatnya ini gimana nih Pak antusiasmenya? Ya, saya yakin antusiasme masyarakat paling tidak udah teruji dalam beberapa kali pemilu tuh. Masyarakat itu cenderung antusias gitu ya, cenderung antusias walaupun ya kayak kita para pengamat seringkali mengatakan ada bahaya-bahaya atau ironi dari sisi demokrasi. Nah, artinya gitu, sekarang mungkin tugas kita semua gitu, masyarakat sipil terutama untuk secara aktif juga berpartisipasi dalam proses pemilu ini. Partisipasi yang paling utama adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat gitu tentang rekam jejak masing-masing gitu ya, sehingga masyarakat tidak terdina-bobo dengan kampanye-kampanye manis gitu. Karena gini juga ya, fenomena pemilu bukan hanya di Indonesia tapi hampir di berbagai belahan dunia belakangan ini, terutama dengan adanya media sosial segala macam, itu cenderung melahirkan apa yang disebut dengan fandom demokrasi gitu ya. Artinya menghasilkan demokrasi penggemar yang dihasilkan dari penampilan-penampilan yang menarik, terus publikasi yang menarik yang sebenarnya belum tentu juga sejalan dengan substansi yang sebenarnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Dan inilah tugas kita masyarakat sipil gitu untuk memberikan informasi, untuk juga melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana agar kita terinformasi dengan baik sehingga kita dapat menjaga kompetisi yang sehat, fair dan jujur secara berkeadilan itu dapat berlangsung di dalam pemilu atau pilkada kita nanti gitu, sehingga kita dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi kita semua gitu Mbak Randa. Bapak apa Pak yang menurut Bapak yang paling membedakan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada sekarang ini Pak? Hampir sama ya sebelumnya ya. Nah, tapi sekarang cuma lebih rame karena media sosial. Waktu terakhir itu kan karena di masa pandemi ya, gitu ya, dan sehingga juga kegairahannya mungkin nggak serame ini. Ini kan praktis pilkada pertama yang dilakukan secara serentak, benar-benar serentak gitu, 500, kemarin masih bertahap gitu. Kita ada 2018, 2020 gitu ya. Terus sekarang benar-benar serentak, sehingga memang benar-benar memancing selain antusias juga emosi dari masyarakat, sehingga
Nah, ini emosi dan antusiasme ini kan diharapkan itu menghasilkan partisipasi pemilih yang lebih tinggi sebagai salah satu tanda tentang kesehatan dari demokrasi itu sendiri. PR apa lagi sih Pak setelah penetapan ya? Nanti kan setelah pendaftaran kemudian penetapan, PR apa yang memang harus dikawal oleh publik ini Pak sampai nanti proses pemilihan dan pasca pemilihan? Iya, PR yang paling penting bagi seluruh elit itu adalah memaksa para calon untuk mau berdialog gitu ya. Jangan sampai nanti, kan banyak juga calon yang nggak mau berdialog gitu, nggak mau berdiskusi, selalu dengan dalih hanya mau melakukan yang ditentukan oleh KPU. Ya dialog yang benar-benar dialog, bukan yang monolog gitu. Dan mau membuka rekam jejak masing-masing gitu ya. Yang paling penting itu sih keterbukaan informasi tentang siapa mereka, rekam jejak mereka, dan kemampuan mereka, serta apa yang mereka janjikan dan bagaimana caranya untuk mewujudkan apa yang mereka janjikan itu kepada masyarakat Sumatera Selatan. Tapi kan selama ini juga selama masa pemilu dan kampanye-kampanye pun juga itu sudah dilakukan sebenarnya Pak Tamrin, atau enggak, kurang Bapak melihat? Dilakukan tapi monolog gitu ya, nah, diskusinya kan nggak ada gitu ya. Oke. Rekam jejak, keterbukaan informasi publik, Bapak melihat bagaimana? Ya itu memang masih menjadi menarik gitu karena lebih sering, karena kan gini juga, persepsi orang itu bisa dengan mudah dimanipulasi dengan antara lain yang terpaan dari publikasi gitu ya. Yes, Maka medsos harus juga. ada penyeimbang ya. Jangan salahkan calon kalau mereka akan mengatakan bahwa mereka terbaik ya, karena memang mereka pasti akan berusaha untuk itu ya. Nah, yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat sipil, bagaimana mereka punya informasi yang berimbang gitu, bahwa nobody perfect gitu, nggak ada orang yang sempurna ya, di balik kekuatan pasti juga ada kelemahan, dan yang paling penting kan kita bukan mencari orang yang serba sempurna, tapi bagaimana yang seimbang antara kekuatan dan kelemahannya, dan itu benar-benar merupakan kesempurnaan dari manusia. Yang paling penting kan gitu aja yang kita ya. Yang menarik mungkin kalau dari saya Pak, maksudnya saya bertanya juga konfirmasi nih Pak, karena perbedaan dibandingkan dulu dengan sekarang adalah media kampanyenya ini Pak ya. Media kampanye yang dulu mungkin memang lebih ramai untuk berkampanye langsung, sekarang dengan penggunaan media sosial. Gimana nih menurut Bapak? Ya, sebenarnya media sosial itu menjadi bagian yang menarik karena dia bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas gitu. Tapi efektivitas juga tergantung, karena jangan lupa problem di kita itu selalu apa yang disebut dengan digital divide ya. Ada keterbelahan digital gitu. Nggak semua juga bisa mengakses digital gitu. Walaupun orang bilang HP itu sudah sampai ke pelosok-pelosok, tapi nggak semua orang juga punya kemampuan. Mungkin secara teknologi bisa, tapi secara sosial gitu mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan mana informasi-informasi yang benar dan mana yang hoax atau berlebihan gitu. Dan makanya perlu penyeimbang dari masyarakat sipil gitu. Kalau secara nasional kan sekarang udah banyak tumbuh ya komunitas-komunitas masyarakat sipil yang memberikan informasi, memberikan edukasi gitu. Mungkin karena ini pilkada itu lebih sifatnya lokalitas, mungkin di lokal masing-masing gitu, itu juga muncul koalisi-koalisi masyarakat sipil yang punya kepentingan untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, lebih sehat, dan lebih jujur gitu. Jadi PR-nya itu deh gitu. Nah, terus yang tadi kan apa bedanya tadi, memang betul sekarang media sosial penting. Dan yang paling penting juga sebenarnya bukan hanya media sosial ya gitu, juga bagaimana pendekatan orang per orang itu menjadi semakin penting gitu, sehingga orang sekarang kan kita jarang melihat kampanye dengan artis yang besar-besaran, panggung artis besar-besaran ya, karena selain mahal juga nggak ada gunanya, karena orang lebih cenderung sekarang canvassing kan. Nah itu perbedaan-perbedaan dari pola-pola kampanye sekarang, lebih targeted, segmented gitu, dan ya customized ya, tergantung pada kebutuhan dari masing-masing klaster atau kelompok-kelompok masyarakat. Lebih pengen ini ya, lebih dekat kepada para calon pemimpinnya gitu ya Pak ya, masyarakat sekarang gitu. Pengennya metode kampanye yang seperti itu kah? Iya betul, artinya bagaimana, makanya engagement atau keterlibatan masyarakat di dalam partisipasi politik itu atau dalam sebelum kampanye itu menjadi bagian penting ya. Seharusnya memang para calon-calon pemimpin itu manfaatkan hal itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu kan kita lihat ya sekarang berapa calon-calon itu yang rajin sekali turun ke daerah gitu ya. Nggak pakai orkestran segala macam kan gitu ya. Yang belusukan gitu ya, yang dicari gitu ya. PR-nya gitu. Tapi ini juga jadi ini nggak sih Pak, mempermudah jadi money politik, PR-nya lebih besar lagi juga nggak? Karena kan katanya harus hati ke hati gitu.
Enggak kampanye nih. Lebih itu dekat. problem besar di kita lah ya belakangan dari sejak pileg kemarin, pilpres pileg kan itu isu besarnya kita kan money politik yang bahkan beberapa orang mengatakan itu barbar gitu. Ya. Ya mau nggak mau itu makanya kan itu gimana cara mencegah money politik ya, yang susah ya gitu. Karena jujur aja kalau kita ngomong dengan secara formal seperti ini, kita akan mengatakan money politik jelek. Tapi sewaktu kita ngomong secara personal dengan calon atau siapa sih nggak mau bagi-bagi uang gitu kan, semua pasti akan mencoba melakukan itu gitu. Nah artinya kan juga harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk nggak nerima gitu ya, jangan mau nerima, gitu. Termasuk jangan sampai ada yang ngomong terima tapi pilih yang lain nggak juga, jangan terimalah gitu ya. Masa PR-nya itu ya, PR besarnya juga itu ya. nasib Sumatera Selatan ini dihargai cuma 300.000 perak gitu ya. Tapi kan faktanya yang di lapangan itu adalah PR paling besar juga ya Pak ya untuk itu. Karena ketika tadi kita juga di awal ngomong untuk melakukan pendaftaran aja sebenarnya euforianya adalah lebih ke berapa banyak sih suara partai politik, bukan berapa banyak sih masyarakat yang memang mendukung gitu ya Pak ya. Itu dari awal bakal pendaftaran tuh juga menjadi PR gitu ya Pak ya, apalagi pada saat masa kampanye gitu. Ya betul. Makanya kan di beberapa para aktivis pemilu itu menghendaki supaya yang parliamentary threshold itu dihapus lah gitu ya. Tapi ya lumayan lah dengan putusan MK 60 itu mengubah dari jumlah kursi yang tadi bisa jadi barter-barter politik, itu satu kursi dihargai berapa sekarang dengan jumlah suara ya. Walaupun di injury time juga ya keputusannya ya, Iya, tapi lumayan. itu persoalannya yang di juri time. Pak, ini juga Pak, kalau curi start kampanye nih Pak, belum masa kampanye, mungkin ada beberapa juga yang ikut event-event, door prize, atau bahkan melakukan event olahraga, membuat event sendiri. Ini gimana nih Bapak ngelihatnya? Peran Bawaslu sendiri gimana nih Pak? Ya kalau sebelum masa pendaftaran kan semua orang berhak aja ya, nggak ya gitu, karena mereka belum berstatus sebagai bakal calon. Ya. Ya mau dibilang fair nggak fair, ya selama mereka nggak bilang bahwa saya sebagai calon, pilihlah saya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah ngomong itu harusnya Bawaslu juga cukup keras lah ya, supaya fair gitu. PR-nya apalagi Pak Bawaslu nih Pak, selain money politik tadi yang harus diawasi betul nih. Ya, Bawaslu itu kan problemnya jumlah orangnya sedikit, gitu, tapi kerjanya banyak gitu. Tapi mau nggak mau itu kan tugas dan tanggung jawabnya ya. Mereka punya kuasa yang lebih besar gitu, sehingga mereka ya harus menjamin gitu bagaimana pemilu ini dapat berlangsung secara fair gitu. Ya, jadi pengawasan itu menjadi penting, dan yang paling penting bukan hanya pengawasan, tapi bagaimana menegakkan pengawasan tersebut, artinya bagaimana menindak pelanggaran yang ada ya. Nah, itu tugas paling penting dari Bawaslu lah gitu. Karena yang paling penting kan adalah bagaimana pemilu ini akuntabilitasnya juga terjamin gitu ya. Iya, oke baik. Bagaimana agar kita tetap bisa berkolaborasi juga sih Pak untuk sama-sama akuntabilitas dari pemilu ini, kemudian keterbukaan informasi publik juga masih menjadi PR kita semua agar kita bisa sama-sama mengawal pemilu ini sampai dengan nanti pasca pemilu pun juga bisa berjalan dan juga kita harapkan juga bisa berlangsung dengan aman dan damai gitu ya Pak. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, Selamat siang, Mbak Pak. Nanda, selamat siang. Sehat selalu, terima kasih Bapak. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Dialog Sumsel Menyapa, dan juga jangan lewatkan juga update terus bagaimana proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dari kantor KPU di Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan nantinya terus di TVRI Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadina Syah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.